Anda ini gimana sih? Ya, apakah saya kan tadi kita sudah bahas di mana jaminan Yesus terhadap orang Kristen? Ada nggak? Ini aja dulu. Mana ada. coba? Saya ingin tahu. Coba. Ya ada. Saya murtad kalau ada. Ya betul, Kan? ada. Hari ini disaksikan oleh semua orang yang ada di sini. Kalau ada jaminan keselamatan dari Yesus kepada orang-orang Kristen penyembahnya, saya murtad. Salam satu Tuhan buat saudara-saudara Muslim. Salam beda Tuhan untuk saudara Kristen. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Damai sejahtera untuk kita semua. Sebelum kita lanjut, jangan lupa like, subscribe, dan nyalakan loncengnya agar tidak ketinggalan info terbaru lainnya terkini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma aslih ummata Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa farrij an ummati Muhammad sallallahu alaihi wasallam warham ummata Muhammad sallallahu alaihi wasallam wanshur wahfaz wa ayyid nahdatul watan fil alamin bihaqqi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amma ba'd. Jumpa lagi dengan saya Ari Abi Channel. Apa kabar sahabatku semua? Semoga sahabat dalam keadaan sehat-sehat dan dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Sahabat, hari ini saya akan memutarkan kembali hasil perdebatan antara Ustadz Zulkifli M. Abbas bersama apologet Kristen. Bagaimana keseruannya? Mari kita dengarkan bersama. Namun sebelum kita lanjut ke videonya, jangan lupa sahabat dukung channel ini dengan cara klik tombol like dan subscribe. Dan saya tidak akan berbicara panjang lebar, kita langsung saja ke videonya ya. Yuk. Jangan mengambil istri sesama. Siapa yang melakukan itu? Jawab. Siapa yang melakukan itu? Ya. Siapa yang melakukan? Kebanyakan Kristen sih yang melakukan itu, ngambil istrinya orang. Siapa yang mengambil istri? Dan bro. Siapa yang ingin istri orang? Iya, siapa yang ingin istrinya orang? Kalau saya lihat sih kebanyakan Kristen yang kayak begitu. Coba lihat di Eropa, istrimu istriku, istriku istrimu. Kalau di Islam nggak ada yang kayak gitu, atau memang ada menurut Anda? Coba buktikan, ada nggak? Hah? Siapa yang menggauli budak-budak? Oh, siapa rupanya yang menggauli budak-budak? Ya, jawab sendiri. Loh, Anda yang membawa. Kalau yang saya tahu, Daud budaknya itu gundiknya ratusan. Itu kakeknya Yesus. Kalau Muhammad, apalagi? Kalau Muhammad tidak pernah menggauli budak-budak. Kalau ada, coba Anda buktikan dalilnya. Ada nggak? Ya, Anda sendiri yang tahu. Ayo, Anda harus buktikan. Berarti Anda ini apa? Anda ini bawa berita apa ini? Berita hoax? Sekarang kan atau Anda hanya berdasarkan kebencian saja? Tidak, bro. Buktikan. Kalau Anda tidak benci, berarti ada dalil dong. Coba tunjukkan. Rasulullah Muhammad SAW menggauli budak-budak. Coba mana dalilnya? Anda lihat di apa? Di hadis. Oh, saya buktikan. Iya, saya minta dalilnya. Mau hadis, mau ayat Al-Quran, silakan. Bagi-bagi istri orang, Tuhannya Kristen, bagi-bagi istri orang mau tunjukkan. Jangan disiksa dulu, kasihan. Kita minta dalil aja dulu, pernyataan kebenciannya terhadap Islam, tunjuk dalil di mana Rasulullah Muhammad SAW itu menggauli budak-budak. Layaknya kakeknya Yesus. Ya. Ayo, ya, silakan. Harus dibuktikan. Benar. Saya tidak bisa share sini. Ya. Oh. Okay. Tunjuk saja apa itu judulnya. Ya, tunjuk, nanti saya cari. Tunjuk saja. Ini angkatannya Rudy Yohanes kayak ini. Akrobater juga rupanya. Umat Islam itu ketika berbicara mengenai keyakinan harus dengan dalil. Ya, nggak bisa asal berasumsi. Karena Islam itu tidak menjadi Kristen karena benci Kristen, tapi tidak menjadi Kristen karena tidak menemukan kebenaran di dalam Kristen itu, bukan karena benci. Dalilnya, bro, ini sudah jelas-jelas. Apa dalil apa? Dalil apa? Saya bisa nunjukin Tuhan Kristen kayak germo, saya tunjukkan ayatnya mau. Bahwa Ibn Umar pernah berkata, saya mendengar Rasulullah SAW bersabda, menyentuh mereka berdua, batu hitam dan Al-Rukun Al-Yamani adalah penebusan. Dan saya sudah menjelaskan tadi. Saya menjelaskan. Sekarang begini. Saya ingin menyentuh batu itu. Bagaimana caranya saya menyentuh? Saya harus menjual harta saya. Jadi Masih ingat gak ketika Yesus dia tanya sama seorang anak muda? Aku sudah melakukan semua itu. Apa kata Yesus? Sekarang juallah semua hartamu. Karena lebih mudah
onta masuk ke dalam lubang jarum daripada orang kaya masuk ke dalam surga. Itu maksudnya, dalil itu. Bahwa menyentuh batu butuh pengorbanan. Dari Indonesia coy, sampai ke sana menyentuh batu, itu kudu wajib berkorban. Allah ingin melihat mana yang betul-betul beriman kepadaku. Dia korbankan hartanya hanya untuk bersiarah ke tempatku. Itu yang Allah ingin sampaikan. Itu yang ingin Rasulullah sampaikan. Tapi konteks batu hitam ini dengan orang yang punya harta banyak itu berbeda, bro. Ini batu ini sudah ditempatkan. Ya. Kemudian tiap tahun datang untuk berhaji, kemudian menjamah, mengusap, kemudian setelah itu sudah menghapus dosa. Tidak ada firman Allah itu berfirman, bagaimana dengan dalil-dalil yang mengatakan berpuasa itu menghapus dosa? Kan saya sudah katakan, tidak ada Allah berfirman dengan menjama atau mengusap batu itu bisa menghapus dosa. Tidak ada. Oh iya, tapi dia mengatakan siapa yang mentaati Rasulku, karena hanya Tuhan yang bisa menghapus dosa. Siapa yang mentaati Rasulku, sama halnya dia mentaatiku. Ya kan? Kata Yesus juga begitu. Siapa yang mendengarkan perkataanku, dia telah mendengarkan perkataan Bapa yang telah mengutus aku. Benar nggak? Tapi bukan sendiri ada upah. Bukan ada upah namanya. Tidak tertulis itu, bro. Tidak ada tertulis di firman Allah berfirman, dengan mengusap batu ini dosa kamu sudah dihapuskan. Tidak. Itu paradigma berpikir Anda sebagai Kristen atau orang yang memahami Quran? Ini memang sudah nyata-nyata tertulis begini. Mau tertulis apanya? Tertulis gimana maksudnya? Kan sudah jelas. Nah, perlu ditafsirkan ini, Bu. Oke, sekarang ada nggak tafsir ketika Anda menerima pernyataan Yesus, aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri? Ada nggak tafsir lagi atau Anda tidak melihat ada tulisan seperti itu? Oh, saya sudah katakan tadi, dia sebagai manusia memang tidak tahu, tapi sebagai Tuhan pastilah dia tahu. Ya? Dari mana Anda mengatakan sebagai Tuhan, sebagai manusia? Di mana Yesus mengatakan konsep itu? Kita lihat saja. Kita lihat saja apa yang dia lakukan. Apa yang Yesus lakukan? Apa yang Yesus lakukan sampai dia itu adalah Tuhan? Dia bisa menghapus dosa. Tidak ada manusia. Itu dalilnya dari tadi saya minta. Mana dalilnya? Aku bisa menghapus dosa mana? Ini tadi yang saya tunjukkan. Apa di mana? Di mana? Dalil mana Anda tunjukkan Yesus menghapus dosa? Ayo tampilkan aja ayat berapa? Nanti dibantu. Ayat berapa? Yohanes 1 ayat 29. Yohanes 1 ayat 29. Ada besok screen ada yang bisa nggak? Yesus datang kepadanya dan ia berkata, lihatlah anak domba Allah yang menghapus dosa dunia ini. 1 Yohanes 3 ayat 5. Dan kamu tahu bahwa ia telah mengatakannya supaya ia menghapus segala dosa dan di dalam dia tidak ada dosa. Roma 11 ayat 7. Inilah perjanjianku dengan mereka apabila aku menghapus dosa mereka. Ibrani juga ada. Ya. Jadi dalilnya ada, bro, bukan karang mengarang. Tapi kalau anakku tanya di situ anak itu siapa? Yang lain dia sebentar ada Banjuma. Kalau Anda merasa saya coba kaji ya, satu ayat aja dulu ya. Yohanes 1 ayat 29. Keesokan harinya Yohanes melihat Yesus datang kepadanya dan ia berkata, satu poin. Tulisan ini bukan tulisan Yohanes anak Zebedeus, murid Yesus. Itu satu poin, thank you ya. Pada keesokan harinya, Yohanes melihat Yesus datang kepadanya. Jadi, kalau Yohanes yang menulis ini, harusnya pada keesokan harinya, aku melihat Yesus datang kepadaku. Lalu kemudian aku berkata. Tetapi penulis Yohanes mengatakan, kemudian Yohanes berkata, lihatlah anak domba Allah. Berarti ini perkataan siapa? Perkataan Yohanes, bukan perkataan Yesus. Dan ketika Yohanes mengatakan, lihatlah anak domba Allah. Sekarang, apakah Allah ini adalah anak domba? Bukan. Yesus ini adalah anak manusia. Lalu kemudian dikatakan, yang menghapus dosa manusia. Nah, dosa apa yang dihapuskan oleh Yesus? Dosa apa yang dihapuskan oleh Yesus menurut perkataan orang yang menulis kitab Yohanes yang bukan murid Yesus? Jadi Anda harus jeli di sini. Lihatlah anak domba Allah yang menghapus dosa dunia. Kata siapa? Kata seseorang yang melihat bukan Yohanes yang menulis. Kalau Yohanes 17 ayat 3 bukan Yohanes yang menulis ya. Oh, lain orang juga ya. Mana?
Yohanes 17 ayat 3 bukan. Terlepas itu Yohanes yang menulis ataupun bukan, kitabmu sendiri coba Anda lihat, dia warna apa di situ? Ini saya menggunakan analisa Kristen loh. Di situ Yohanes 3 tulisannya warna merah. Kalau warna merah katanya itu adalah perkataan Yesus. Nah, Yohanes 1 ayat 29 warna hitam. Berarti bukan perkataan Yesus. Benar nggak? Ya, kudiskusikan sudah selesai. Benar nggak? Warna merah tulisan Yesus, warna hitam bukan tulisan Yesus. Benar nggak? Kalau Anda percaya Alkitab, gunakan semua. Jangan comot satu ayat. Nggak bisa begitu. Saya percaya bahwa kitab ini bukan namanya Alkitab, tapi buku bahasa Indonesia. Juga bukan terjemah. Karena buku Anda ini tidak tahu diterjemahkan dari bahasa apa. Dia hanya diambil dari bahasa Indonesia ejaan nama. Yang tadinya aku menjadi aku. Ya, jadi ini bukan kitab terjemah. Ini adalah buku yang disadur dari tulisan ejaan lama menjadi ejaan baru. Kalau terjemahan lama, kalau terjemahan berarti dari bahasa satu ke bahasa lain. Ini tidak. Kitab Anda dari bahasa Indonesia ke bahasa Indonesia. Ejaannya aja yang berubah. Jadi bukan terjemahan ini. Bagaimana mungkin kemudian saya percaya ini firman Tuhan? Itu kawan. Saya hanya menghargai Anda untuk menyadarkan Anda. Yesus katanya tinta warna merah. Yesus mengatakan dia adalah utusan Tuhan. Yang warna hitam mengatakan dia anak domba yang menghapus dosa manusia. Dua pertanyaan. Apakah Allah itu anak domba? Apakah dosa apa yang dihapuskan oleh Yesus? Tidak ada yang bisa tahu itu. Oke. Anda tidak memahami ya. Ada begitu banyak yang digunakan oleh Yesus ya. Gelar-gelar. Ada anak domba, anak Allah. Ya. Apalagi guru, rabi. Terus? Ada banyak. Jadi Anda harus paham juga itu. Masa sih Anda tidak paham? Anda sudah baca Alkitab kok tidak paham? Anak domba, anak Allah, guru, rabi. Terus? Ya, ada juga yang menganggap dia nabi, juru selamat. Jadi itu nama itu. Lalu di mana gelar itu yang merujuk bahwa dia itu adalah pencipta alam semesta? Di mana? Yohanes 1 ayat 1 sampai 3, Yohanes 1 ayat 10. Itu saja. Oke. Berarti Yesus menurut Yohanes dia adalah firman yang menjadi manusia, betul? Betul. Nah, sekarang itu menurut Yohanes. Sekarang saya minta menurut Yesus ada nggak bahwa dia itu adalah firman? Dari sekian banyak dalil di dalam kitab Anda, ada nggak pernyataan Yesus bahwa aku adalah firman? Apakah juga ada Quran Anda pernah mengatakan akulah Allah SWT dan adalah utusanku? Balik kepada Anda, bro. Apakah ada juga? Ada. Mana ayatnya? Saya baca. Boleh tunjukkan surah Asy-Syura ayat 14. Nomor berapa itu, bro? 14 Lu ya? diam dulu aja. Toha 14. Ya, Toha 14, sorry. Itu Toha ayat Kita 14. bantu share screen aja biar. Share screen dulu. Ya. Share screen kalau diam. Oke. Share screen. Bantuin. Ayo. Kemudian suaranya ngebas hari ini, habis makan durian ya? Apa itu, bro? Bro. Nanti kalau habis ini ayat di share screen lu juga upload share screen ayat yang sama ya, yang diminta Baju Ma ya. Harus adil ya. So, tahan. Nomor berapa itu, bro? Ayat-ayat Ya udah, 14, lu kawan. Nomor 14. Surat ke-20. Oke, 20. Surat ke-20 ayat 14. 20 ayat 14. Sambil minum kopi campur masako, kawan-kawan. Kopi dulu. Betul. Saya air putih. Minum air putih yang banyak, Pak Ferry, biar nggak pingsan. Paling serbah. 20 ayat 14. Ayat 14. 14. Ya. Terlelet kali nih. Inna sa'ata atiyatun akadu ukhtiha. Nah, ini. Ya, terus? Mana Muhammad Ini, utusan? Mana Muhammad utusanku? Hah? Mana ada ayatnya Muhammad utusanku? Ini kan Oh, mau ayat itu. satu paket. Mau ayatnya Muhammad. Innani ana Allah la ilaha illa ana. Nah, Allah memberikan Oke, kesaksian. mau ayat itu. Surah Al-Fat ayat 29, Ali Imran ayat 144, Al-Asaf ayat 40, Muhammad ayat 2,
Muhammadar Rasulullah wa ma Muhammadun illa rasulun qad khalat min qablihi rusul ma kana Muhammadan aba ahadin min rijalikum. Anda kan selalu menanyakan juga seperti kami. Satu paket. Iya, Itu dijawab. Ini, saya tanya, ini perintah dalam Al-Quran jelas. Satu paket kan, Al-Fat ayat 29. Muhammadur Rasulullah. Muhammad adalah utusan Allah. Nah, apalagi tuh? Allah yang mengatakan. Siapa yang mengatakan itu, bro? Allah yang mengatakan itu. Siapa yang mengatakan? Ya Allah yang mengatakan. Siapa yang mengatakan itu? Muhammad atau Allah langsung? Oh, jadi mau Allah itu turun seperti Yesus gitu. Bukan. Kan bagaimana? Bagaimana mau kita mau Kasih yakin? tahu sumber Al-Quran dari mana? Muhammad atau Dari mana Al-Quran itu? itu Jadi Anda atau siapa? itu perkataan Allah yang kemudian disampaikan kepada Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Terus Muhammadur Rasulullah walladzina ma'ahu asyidda'u 'alal kuffar. Terus saksinya siapa? Apa? Saksinya siapa? Saksi katanya. Oh, harus ada saksi. Oh, gitu. Kalau jadi kebenaran Saksinya itu malaikat Jibril. jadi tidak menjadi benar kalau tidak ada yang saksi gitu. Ya harus paling tidak satu saksi lah. Baik. Oh, gitu. Harus ada saksi ya. Ya. Jadi kalau tidak ada saksi kebenaran itu pudar. Ya, nggak akan percaya. Sama dengan Iya, itu urusan Anda mau percaya atau tidak. Sedikit, Sekarang saya carikan tanya, saksi Hosea jadi nabi, Ferry. 5 menit. Wah, tidak Carikan percaya. saksi Hosea jadi nabi. jangan terlalu jauh, Adinda. Jangan terlalu jauh. Ketika Yesus mengatakan di dalam Yohanes 8 ayat 17, dan dalam kitab Tauratmu ada tertulis bahwa kesaksian dua orang itu adalah sah. Siapa dua orang yang dimaksud Yesus? Baca ayat di 18, apa dikatakan? Akulah yang bersaksi tentang diriku sendiri, aku Yesus, dan yang kedua adalah Bapakku yang mengutus aku. Itulah saksinya dua. Sama seperti Rasul Muhammad SAW. Saksinya adalah Allah dan juga Rasul Muhammad SAW. Ditambah satu lagi, siapa? Malaikat Jibril. Nggak percaya ya. Tapi kalau ayat yang lain kok nggak percaya. Gimana ya? Saya bukannya percaya, kawan. Saya bukannya percaya. Saya hanya mengembalikan standarnya ini ke kamu. Kamu Kristen mempunyai kitab. Ketika kitabmu mengatakan, dengar, ketika kitabmu mengatakan bahwa dua saksi itu cukup, yaitu Yesus dan Bapaknya, sekarang Anda minta ketika Allah mewahyukan melalui malaikat Jibril kepada Rasulullah, Anda minta saksi. Ini gimana ceritanya? Sementara di kitab Anda percaya nggak kitab Anda? Itu yang dulu yang harus Anda jawab. Percaya nggak kitab Anda? Kalau Anda percaya, berarti standarnya Yesus harus Anda gunakan pada Al-Quran. Yesus mengatakan, lagi-lagi tinta merah, dan dalam kitab Tauratmu ada tertulis bahwa kesaksian dua orang adalah sah. Aku dan Bapakku dua orang itu yang menjadi saksi. Hayo. Nah, ketika di Yohanes 17 ayat 8, segala firman yang Bapak berikan kepadaku telah aku berikan kepada mereka. Pertanyaannya, siapa saksi melihat Bapak datang kepada Yesus memberikan firman? Kan celaka kalau Anda minta saksi. Saya percaya kepada Al-Quran. Nah, kalau Anda percaya, harusnya Anda sadar bahwa pewahyuan dari Sang Pencipta alam semesta itu tidak butuh saksi. Tetapi peristiwa yang dilakukan oleh Muhammad tidak ada. Mana buktinya bahwa Yesus menerima firman dari Allah disaksikan orang banyak? Mana buktinya? Saya mau kasih bukti ya. Yang Yesus naik ke surga ada saksinya. Muhammad yang saya tanya, ketika Yesus menerima firman dari Allah, siapa saksinya? Kok lari konteksnya ini gimana nih kawan? Jurus jaka sembuh. Jadi bro, Sebentar yang lain dia. bro, Ya. Benar dulu, Mbak Peri. saksinya ada. Woi, sebentar dulu. Tapi kalau Al-Quran tidak ada saksinya satu. Kelamaan muter-muter. Dijawab dulu Baju Ma itu. Dijawab, mana saksinya Yesus menerima firman. Itu aja dulu jawab. Kalau nggak bisa, udah. Mana saksinya Yesus menerima firman dari Allah. Dari Bapaknya gitu. Itu dulu, jawab dulu bro. Capek dengerin lu. Ditanya A, mundur ke A, B, muter-muter. Ayo Per.
Ayo Per. Ayo dijawab. Sebab segala firman yang telah kau berikan kepadaku telah kusampaikan kepada mereka. Mana Mempermasalahkan saksi. Tadi mempermasalahkan saksi penerimaan wahyu. Begitu dikejar, lari ke masalah surga gimana sih orang ini? Selesaikan dulu satu persatu dong. Ayo, Betul. Per. Ayo Per. Segala firman yang telah Ayo kuterima minum telah kopi kusampaikan. campur masako. Iya. Kasih butrek. Ini ke jalan dia. Kayak biji. Jaka sembung. Ntar dulu. Mas Ferry masih ada nggak ya? Masih terbungkam. Bang Ferry tadi kan minta itu dalilnya Muhammad itu adalah utusan Allah. Dikasih dalil, minta saksi. Jadi saya balik nanya. Bahkan saya ajarin loh bahwa mengenai kitab suci, menurut Yesus, itu tidak butuh saksi. Di dalam Yohanes 8 ayat 17 sampai ayat 18. 17-18 itu pernyataan Yesus itu sendiri. Jadi salah Anda ketika Anda minta saksi tentang Al-Quran. Tapi kalau Anda minta dalil, mana buktinya bahwa Rasulullah Muhammad SAW itu ada utusan Allah? Tadi saya bacakan dalilnya, Muhammadur Rasulullah walladzina ma'ahu asyidda'u 'alal kufar, dan banyak dalil-dalil dalam Al-Quran yang mana dalil itu bermuarah kepada pernyataan Allah bahwa Rasulullah Muhammad itu adalah utusannya. Ali Imran 144, Al-Fat ayat 29, Al-Ahzab ayat 40, dan Muhammad ayat 2. Itu bukti pernyataan Allah langsung yang mengatakan Rasulullah Muhammad SAW itu ada Rasul Allah. Nah sekarang ada nggak pernyataan Allah yang seirama dengan ini? Bahwa Yesus itu adalah Allah Junior. Dia itu adalah Allah yang adalah aku nusul menjadi manusia. Secara orang awam melihat dia tadi itu sudah blunder kemana-mana. Nah itu yang saya takutkan berdialog dengan teman-teman Kristen, karena ya itu dia menuduh umat Islam menyembah batu. Tak kasih bukti, ternyata di kitabnya orang-orang terdahulu batu itu sebagai saksi. Nah yang menghapus dosa itu apa? Upah daripada perbuatannya yang datang untuk berziarah ke tempat yang begitu jauh. Kemudian Anda mengatakan Yesus menghapus dosa, dia datang sama dengan malaikatnya apabila anak manusia datang ke dalam kemuliaannya. Nah, di sini disebutkan anak manusia, sementara Allah itu bukan anak manusia, dia bukan manusia. Jadi mau lari kemana juga pasti akan ketabok, karena di sini Anda sedang melawan ajaran Yesus. Kami Muslim hanya mengarahkan Anda. Ini loh yang Yesus mau, sementara Anda melakukan hal yang bertentangan dengan Yesus. Minta lagi, mana bukti bahwa Rasulullah Muhammad SAW itu menjamin hidup yang kekal? Kutunjukkan ayatnya, Ali Imran ayat 31. Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim. Kalau kau cinta Allah, kalau kau mau mendapatkan pengampunan dosa dari Allah, kalau kau mau disayangi oleh Allah, ikuti aku. Berarti yang mengikuti Muhammad Allah menjamin keselamatan sedangkan dia masih dikubur. Anda ini gimana sih? Anda ini gimana sih? Ya, apakah saya kan tadi kita sudah bahas di mana jaminan Yesus terhadap orang Kristen? Ada nggak? Ini aja dulu. Mana Ada. coba? Saya ingin tahu. Coba. Ya ada. Saya murtad kalau ada. Ya betul, Tunjukkan. ada. Hari ini disaksikan oleh semua orang yang ada di sini. Kalau ada jaminan keselamatan dari Yesus kepada orang-orang Kristen penyembahnya, saya murtad. Saya juga. Ada. Ayo, Ya. tunjuk aja. Ayo. Ikut dong. Jaminan ya, jaminan keselamatan hanya dari Yesus memang. Silakan, tunjukkan. Jaminan dari Kristen. Yohanes 3 ayat 36. Yohanes berapa? Yohanes 33 ayat 36 dulu. Yohanes 30. Oh, kita buka. Mana ada Yohanes 30 ah? Yohanes 36. Waduh, dengar baik-baik. Yohanes 3 ayat 36. Gimana ini sih? 3:36. Yohanes Ya, 3:36. Yohanes 3:36. Ya. Tinta hitam atau tinta merah? Yohanes. Wah, mau tanya tinta hitam, tinta merah. Sekalian nggak usah gunakan Alkitab, bro. Nggak usah gunakan Alkitab. Oke. Baik. Kita tinggalkan itu ya. Kita tinggalkan rumusan gereja yang mengatakan tinta merah, sabda Yesus, tinta hitam, tulisan pengarang. Oke, nggak apa-apa.
Saya baca dalilnya ya. Barang siapa, oke, bisa Siapa sini ya ini? Bantu dong itu kawan. Itu ada dimute dulu kawan. Anang Al-Fatih. Oke, saya bantu ya. Ya. Barang siapa yang percaya kepada anak, ia beroleh hidup yang kekal. Nah, percaya loh. Terus dulu. Tetapi barang siapa yang tidak taat kepada anak, ia tidak akan melihat hidup, melainkan murka Allah tetap ada di atasnya. Sepakat Oke, nggak kita lanjut. ini? Yohanes 3 ayat 15. Yohanes 3 ayat 5. Tunggu dulu, please. Tunggu. Oh, iya. Jangan menipu dengan cara begini. Ini dulu yang kita ini. Barang siapa yang percaya kepada anak, boleh nggak saya gantikan anak di sini dengan nama Yesus? Betul. Oke, barang siapa yang percaya Yesus, ia beroleh hidup yang kekal. Nah, sekarang, percaya enggak kalau Yesus itu menyembah kepada Allah? Dia ajarkan menyembah kepada satu Tuhan, betul? Nah, percaya enggak kalau Yesus itu mengajarkan hukum Taurat? Betul, percaya. Percaya enggak bahwa Yesus itu menyembah seperti yang dipraktekkan dalam hidupnya hanya kepada esensi yang telah mengutus dirinya? Ya, betul, percaya. Oke. Berarti ketika dia mengatakan barang siapa yang tidak taat kepada anak, ia tidak akan melihat hidup yang kekal. Betul. Nah sekarang lanjut coba. Saya lanjut ya. Tunggu. Yohanes 3 ayat 5 dulu. Yohanes 3 ayat 5. Sekarang coba tunjukkan prosesi agama Anda yang merupakan sumbernya berasal dari Yesus sehingga Anda katakan itu adalah ketaatan. Oke. Saya tunjukkan ya. Ya. Saya tunjukkan. Oke. Baca Yohanes 3 ayat 5. Apa itu? Baca, coba di share screen supaya orang bisa lihat. Itu kelihatan kan, Bang Fer? Yohanes berapa? Yohanes 3 ayat 5. Yohanes 3 ayat 5. Screenku kelihatan kan, Fer? Kelihatan. Apa Yohanes 3 ayat 5 itu? Aku berkata kepadamu sesungguhnya seorang tidak dilahirkan dari air dan roh, ia tidak dapat masuk ke dalam kerajaan Allah. Maksudnya apa ini? Oke. Ada paham ayat itu? Apa maksudnya? Coba Anda berasumsi. Supaya Anda paham, baca Markus 16 ayat 16. Markus 16 ayat 16. Markus, supaya Anda paham, supaya Anda lebih paham. Markus 16 ayat 16. Oke. Markus 16 ayat 16. Oke, bro. Oh, jadi di sini Markus 16 dibaptis, diselamatkan, tapi ia tidak percaya akan dihukum. Baca 16. Markus 16 ayat 16. Iya, siapa yang percaya? Percaya apa ini? Baca dulu, baca lengkapnya. Siapa yang percaya dan dibaptis akan diselamatkan. Ya, tetapi siapa yang tidak percaya akan dihukum. Jadi harus dibaptis. Anda sudah baptis? Oh, tunggu dulu. Ya? Tunggu dulu. Anda sudah dibaptis? Tunggu dulu. Oke, baptis dulu, bro, supaya Anda diselamatkan. Jadi kalau Anda tidak baptis, Anda diselamatkan. Tunggu dulu. Jangan menipu dengan cara seperti itu. Sekarang jadi gini. harus dibaptis dulu. Sekarang gini. Siapa yang percaya dulu? Percaya enggak bahwa Yesus itu adalah utusan Tuhan? Sekarang percaya enggak bahwa Yesus itu utusan Tuhan? Jadi itu kan ada kata dan situ. Dan dibaptis akan selamat. Jadi itu intinya. Jadi jangan cuma kita, oh Tuhan itu Esa, betul. Tapi apakah kita sudah taat? Sekarang begini. Ini di sini siapa yang percaya? Sekarang apakah Anda percaya bahwa Yesus itu tidak bisa berbuat apa-apa dari dirinya sendiri? Saya percaya dia adalah Tuhan. Jadi dia adalah itu ajaran siapa? Itu ajaran siapa? Ajaran Yesus tentunya. Di mana Yesus mengatakan bahwa aku ini adalah Tuhan? Di mana? Ini yang menjadi permasalahan sekarang. Anda percaya enggak kepada Yesus? Karena Yesus mengatakan di dalam Yohanes 3 ayat 36 yang Anda jadikan acuan tadi itu, jelas dia katakan bahwa kalau kau percaya kepada aku, ya, itu ayat 36 yang Anda jadikan sebagai acuan. Barang siapa yang percaya kepada Yesus. Nah sekarang, percaya enggak Anda kepada Yesus? Percaya. Kalau percaya, kenapa Anda menuhankannya? 1 Yohanes 1 ayat 1-3. Itu pernyataan Yesus atau pernyataan
Anda yang dipersyaratkan di sini adalah percaya kepada Yesus, bukan percaya kepada Yohanes. Barang siapa percaya kepada anak, ayo, bukan percaya kepada Yohanes. 1 Yohanes 1 ayat 1 itu kan, Yohanes itu kan sudah jelas itu. Yesus itu adalah firman, firman itu bersama ya, itu perkataan Yohanes, makanya Anda tadi dan ketika segala saya minta sesuatu diciptakan oleh dia. Jadi kenapa kita tidak bisa menyembah dia? Dia adalah pencipta. Nah, sekarang Anda ini dituntut percaya. Anda ini dituntut percaya kepada Yesus atau kepada Yohanes? Kepada Yesus, karena dia adalah pencipta. Nah, justru kalau dia kepada Yesus, makanya saya katakan dia bisa menghapus dosa. Jadi kalau Anda tidak dibaptis, ya itu Anda Yesus, hukuman. Yesus pernah membaptis orang enggak? Dia memberikan contoh. Dia memberikan contoh. Yesus pernah, dia perintahkan. Yesus pernah membaptis orang enggak? Itu dulu. Dia tidak membaptis orang, tapi dia apa? Suruh. Dia suruh. Barang siapa percaya kepadaku apa? Harus dibaptis. Kalau tidak, dihukum. Itu perkataan Yesus. Apa lagi? Nah, Yesus mencontohkan. Ya toh? Anda mengatakan dia mencontohkan. Nah, sekarang pernah enggak Yesus itu membaptis orang? Tidak. Kenapa? Tidak pernah. Berarti dia tidak pernah mencontohkan, kan? Iya. Oke. Nah, sekarang Yesus itu pernah mengajarkan menurut Anda dalam Markus 16 ayat 16. Ya toh? Nah, bukan cuma Markus, di Matius juga, Matius 20. Jangan loncat-loncat dulu. Iya, tapi bukan cuma Markus, Matius juga. Baptis. Iya, saya ngerti. Ya. Di dalam Markus 16 ayat 16, di situ ada kategori percaya. Ya, betul, percaya. Ya, kalau Anda sudah termasuk orang-orang percaya, berarti Anda sudah memiliki tanda-tanda orang percaya. Pertanyaan sekarang, apakah Anda memiliki tanda-tanda itu? Percaya, setan saja percaya, tapi dia tidak melakukan. Anda, apakah tanda-tanda orang percaya itu sudah ada pada diri Anda? Setan percaya Allah satu-satunya ada, tapi dia tidak melakukan. Saya tanya kepada Anda. Jadi kalau cuma bilang percaya, semua orang, oh saya percaya, tapi apa sudah taat? Nah ini tunggu. Anda jangan mengelabui, jangan menipu dengan cara begitu. Kenapa mau mengelabui? Ayatnya jelas. Saya tanya sama Anda. Saya tanya, itu sebabnya saya tanya kepada Anda sudah dibaptiskan? Anda sudah dibaptiskan? Tidak mau mengelabui. Untuk apa mengelabui? Anda sudah dibaptiskan? Ini zaman internet, bukan zaman jahiliyah Arab. Anda sudah dibaptiskan? Sudah. Oke. Berarti Anda termasuk orang yang percaya? Ya, amin. Bisa saya buktikan? Bisa saya buktikan? Ya, bisa. Oke. Apakah tanda-tanda orang percaya ada pada diri Anda? Iya, betul. Ada. Anda bisa minum racun, nggak mati gitu? Oh, tidak. Anda gunakan otak, bro. Kita diberikan Anda mengatakan iblis pun bisa mengaku percaya. Anda mengatakan iblis pun bisa mengaku percaya. Anda juga mengaku percaya. Bisa nggak kita buktikan bahwa tanda-tanda percaya itu ada pada diri Anda? Kita diberi akal oleh setan, oleh Tuhan. Sudah tahu karena kita diberi akal, maka kami harus membuktikan. Orang ini percaya. Kalau misalnya kita memberikan kabar Injil, kemudian kita disuguhi oleh orang. Tidak begitu dalilnya. Dalilnya nggak begitu. Tahu itu racun kita minum atas dalilnya nggak begitu. Tidak mempan nantinya. Justru di sini dikatakan. Sudah tahu racun itu kemudian kita minum. Itu enggak dalilnya nggak begitu. Dalilnya. Kok diminum? Kan tidak mungkin itu. Saya sudah tahu itu racun. Kok diminum? Diam dulu. Tuhan mengatakan jangan engkau mencobai Allah. Emang lu Allah. Lu kan manusia yang percaya katanya. Kalau kau percaya, maka tanda-tanda itu akan menyertai kamu. Kalau tanda-tanda itu tidak menyertai kamu, berarti cuma di mulut. Berarti tanda itu cuma di mulut. Atau dalil ini dalil palsu. Bukan seperti itu pemahaman Anda. Itu pemahaman Anda kan? Coba Anda bacakan dalilnya. Coba Anda bacakan. Coba Anda bacakan ayat 17-nya. Please, bacakan. Jangan saya yang baca, Anda yang baca. Coba. Jadi manusia itu diberikan oleh saya minta saudara membaca ayat 17. Baca ayat 17-nya, please. Kondisi yang baca ayat 17-nya. Baca ayat 17, please. Baca. Saya tahu itu. Saya sudah tahu itu. Tapi kita diberikan akal oleh Tuhan. Sudah tahu itu. Sudah minum. Jangan mencobai Tuhan Allahmu.
Jadi itu saja. Bentar, saya bacain dulu. Jadi Anda Saya bacain dulu taat, ya taat. Tapi Kawan, apakah kita taat kepada meminum racun? Tentunya tidak. Bentar, saya Kita bacain diberi dulu. Saya akal. bacain Diam dulu. dulu, udah, Kawan. diam dulu. Bacain dulu. Saya bacain dulu. boleh enggak dulu? Saya kasih analogi dulu sebentar, Bang. Ya. Masa kita Tanda-tanda, tidak bisa membedakan mana yang tanda-tanda, bisa, mana yang tidak. di menit dulu. 1 menit. Tanda-tanda orang yang bisa berenang. Tanda-tanda ini akan menyertai orang yang bisa berenang. Ketika dia melihat air, maka dia menceburkan dirinya dia tidak akan tenggelam. Nah, sekarang saya bisa berenang. Tanda-tanda itu bisa diuji, Kak. Bisa nggak dilihat? Bisa. Dengan cara apa? Dengan cara saya nyebur ke air. Dengan cara saya nyebur ke laut atau ke sungai. Dan tanda-tanda itu ada pada diri saya. Sekarang, ada orang yang tidak bisa berenang, tapi ngaku bisa berenang. Ketika ada laut, disuruh loncat. Mau nggak dia? Dia akan mengatakan, oh nggak begitu caranya. Maksudnya, kamu nggak boleh mencoba seperti itu. Dia tidak mati. Ya, buktinya. Nah, itulah kamu sekarang. Jadi ada situasi-situasi tertentu. Kalau Allah mengizinkan, semua bisa. Bagi Allah tidak ada yang mustahil. Dibaca aja dulu nih. Berberi. Baca coba ayatnya, ayat 18. Bacain ya. Markus 16:18. Mereka akan memegang ular dan sekalipun mereka minum racun. Dari 17 dulu ya. Paulus sudah lakukan itu, bro. Diam dulu. Tanda-tanda ini akan menyertai orang yang percaya. Mereka akan mengusir setan-setan demi namaku. Mereka akan berbicara dalam bahasa baru yang baru bagi mereka. 18. Mereka akan memegang ular dan sekalipun mereka minum racun maut, mereka tidak akan mendapat celaka. Mereka akan meletakkan tangannya atas orang sakit dan orang itu sembuh. Sakti ini tangannya nih, kenapa nggak nyembuhin corona ya? Ayo bro. Tanda-tanda ini akan menyertai orang yang percaya. Hanya menyertai orang yang percaya. Dulu bro, baru taat. Kalau tidak nggak bisa. Nggak bisa. Ini dulu pembuktiannya. Ini dulu pembuktiannya. Saya akan dibaptis. Saya minta dibaptis kalau tanda-tanda percaya itu seperti itu adanya. Sekarang Anda punya nggak tanda-tanda ini? Itu tergantung situasi, bro. Nggak ada. Itu tergantung. Seperti saya akan itu bukan kita mungkin situasi. Kita melakukan perjalanan. Kemudian ada orang yang apa? Yang itu ilmu ngeles, melakukan bro, hal yang tidak baik dan menodorkan makanan, tetapi itu sudah dikasih racun. Itu bisa terjadi saja. Dengan kuasa Tuhan pasti tidak mempan racunnya. Bukan seperti ini, bro. Kita sudah tahu-tahu racun sianida di depan. Tanda-tanda itu justru Anda harus pamer. Kalian ini harus pamer. Kalau Anda itu orang percaya, harusnya kalian pamer supaya orang lain juga ikut percaya. Mentah-mentah ayatnya. Kalau Anda sendiri aku percaya tidak mampu mempraktekkannya, bagaimana mungkin kemudian orang lain mau mengikutinya? Bro, halo bro, Andi. Saya ada panggilan dari istri saya, mau jemput istri saya. Oke, thank you ya. Ini hanya diskusi ya. Iya kawan ya. Oke, thank you kan. Sorry. Karena kita ini hanya diskusi. Iya. Istri saya sudah menelpon mau jemput ya. Oke, thank you ya bro. Ya, hati-hati kawan, nanti balik lagi ke sini ya. Oke, shalom. Shalom. Jaga subuhnya ketinggalan Pak. Jangan kasihan jangan. Dah, saya live, saya tutup, dah. Nah, tadi tergantung situasi, ya Allah. Tanda-tanda percaya itu tergantung situasi. Terus satu lagi itu kan di situ bisa bahasa-bahasa yang baru, itu orang-orang Kristen itu bisa bahasa Untung tadi saya tidak bahasa Bugis. Anti rompi ini kalau ditembak tidak akan tembus. Begitu mau dites, bukan begitu cara ngetesnya, bro. Udah nggak ada beliau. Udah nggak ada. Oke, kita tutup lah kalau nggak ada. Artinya, baik. Sudah dulu. Saya persilakan ke Sajuma untuk closing statement dulu supaya mencerahkan kita semua di sini. Silakan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih para sahabat-sahabat sekalian.
Saya mohon maaf karena begitu masuk langsung dikasih ruang ya. Bukan berarti saya mau sok menguasai, enggak. Saya cuma kangen aja. Kangen ingin berkumpul kembali, berdialog dengan teman-teman sini. Kebetulan ada teman dari Kristen ya. Saya mencoba untuk menyadarkan beliau bahwa apa yang diajarkan kemudian oleh Yesus itu hanya muaranya, ya saya selalu mengatakan demikian, kepada Bani Israel. Yesus tidak pernah mengajarkan tentang dirinya bahwa aku ini adalah Tuhan, aku ini adalah Nabi kepada di luar daripada Bani Israel. Rujukan daripada kedatangan beliau itu hanya mengajak Bani Israel kembali kepada Taurat, mengajak Bani Israel kembali kepada Allah. Jadi antara masa Musa ke masa Yesus itu jauh lama, itu ada beberapa abad namanya ya. Dari zaman Musa itu kurang lebih 1900 tahun ya, Akhi Sugi. Ya kan? Ada ribuan tahun lah pokoknya. Ribuan tahun. Iya, antara 1500 sampai 1900 tahun itu masa Musa kepada masa Yesus. Jadi ada masa di mana ajaran Musa itu sudah hilang. Jadi pada masa Musa saja, kata Musa, sedangkan aku masih hidup, kalian telah melakukan pembangkangan terhadapku, apalagi nanti ketika aku mati. Nah, Yeremia ada juga dikatakan seperti itu, bahwa apakah engkau masih mengharap kebenaran dalam Taurat, sementara mereka telah merubahnya dan seterusnya. Jadi pada masa Musa, itu ribuan tahun kemudian, apakah ajaran Musa itu masih bertahan? Tidak, karena tidak ada jaminan dari Allah. Layaknya Al-Quran dijamin oleh Allah. Kamilah yang mewahyukan, kami juga yang menjaganya. Nah, Taurah itu tidak ada pernyataan Allah seperti itu. Dan itu masanya ada 1700 sampai 1900 tahun masa penantian. Kemudian datanglah sosok Nabi bernama Isa alaihissalam yang kembali hanya untuk mengajak Bani Israel kembali ke hukum itu, yaitu menyembah kepada Allah dan mengakui dirinya sebagai utusan Allah. Tapi ditolak. Nah, abad 3 sebelum Masehi, karena sudah tidak ada lagi yang mengerti bahasa Torah, tidak ada lagi yang paham tentang kitab Ibrani, lalu kemudian ada salinan-salinan pada masa itu, maka diterjemahkan ke dalam bahasa Septuaginta. Itu 3 sebelum Masehi. Nah, ajaran ini kemudian yang disebut dengan Perjanjian Lama di Kristen. Nah, ini sudah jauh dari ajaran Musa, sudah hampir 2000 tahun. Nanti dari ajaran Yesus kemudian 2 abad kurang lebih, barulah kemudian diproklamirkan ajaran Kristen ini. Muaranya bukan ke Yesus, muaranya kepada Paulus, pendiri Kristen yang memang sudah menggodok sebuah konsep rumusan-rumusan untuk bagaimana non-Yahudi bisa membuat sebuah konsep untuk menuhankan Tuhan mereka yang sudah lama, yang sudah mereka anut secara turun-temurun. Maka diambillah ajarannya Yesus, diambillah ajaran Perjanjian Lama untuk kemudian dicocokkan dengan konsep yang sudah lama ini, lahirlah sebuah konsep Tuhan berinkarnasi menjadi manusia. Nah, itulah yang mereka terima, sahabat Kristen ini terima sekarang. Jadi sejatinya mereka ini kudu wajib dikasihani, bukan dibenci, diajarkan, diluruskan. Nah, karena kenapa? Karena Al-Quran itu datang untuk menyelamatkan mereka, menyelamatkan orang-orang yang menggadaikan keselamatan mereka dengan mengikuti orang-orang terdahulu mereka yang menginginkan misi setan mengajak manusia menyembah kepada manusia. Coba kita lihat bagaimana kemudian iblis membisiki Yudas. Yudas mengkhianati Yesus. Kemudian dikatakan dengan matinya Yesus, manusia mereka ini, orang-orang ini ditebus dari dosa waris. Dengan matinya Yesus, mereka dibebaskan dari hukum Tuhan. Artinya apa? Memang murni ajaran Kristen itu datangnya dari ajaran yang tidak diajarkan oleh para nabi. Murni saya bisa mempertanggungjawabkan bahwa ajaran Kristen itu adalah ajaran yang berasal dari bumi, ajaran yang dibuat-buat oleh manusia, bukan ajaran para nabi. Ajaran para nabi tentu nuansanya akan sama dengan ajaran Islam. Kenapa? Selalu rujukannya kepada Allah dan selalu rujukannya bersandar kepada perintah Allah. Kalau ini tidak, mereka bersandar kepada pengajaran manusia untuk menghindar dari perintah Allah. Galatia 5 ayat 1. Dengan matinya Yesus, lagi-lagi Yesus yang dijadikan tameng. Dengan matinya Yesus, maka kita dibebaskan dari aturan Tuhan dan dimerdekakan dari huk penghambaan. Jadi merdeka dari aturan Tuhan dan merdeka dan bebas untuk tidak menyembah kepada Tuhan. Itulah Kristen.
Makanya mereka itu memang tidak pernah menyembah Tuhan. Selalu mengatakan Bapak, Roh, Anak, Roh, dan seterusnya, tapi tidak sampai kepada Tuhan. Dia hanya menyandarkan mulut mereka itu kepada Bapa, kemudian menyandarkan iman mereka kepada Yesus, dan kemudian berhalusinasi dengan Roh. Itulah yang mereka imani sekarang. Jadi ketika umat Islam itu datang, dia datang untuk sebagai rahmat bagi mereka, bukan sebagai kutukan bagi mereka, melainkan sebagai rahmat, mengajak mereka supaya menggunakan akal agar kembali kepada Allah. Menjadi Kristen itu memang enak, mati masuk surga, ya, di dalam rumusannya mati masuk surga. Yang penting meyakini Yesus itu, percaya kepada Yesus. Tapi seperti tadi ketika digali, yang Anda maksud percaya itu yang mana gitu? Kalau Anda percaya Yesus, Anda akan menjadi seorang Muslim. Yang menjadi masalah sekarang adalah Anda percaya kepada Paulus sehingga Anda menjadi Kristen. Apa buktinya? Coba kita lihat objeknya. Yesus mengajarkan apa? Kristen mengajarkan apa? Islam mengajarkan apa? Hidup kekal itu adalah mereka mengenal Engkau. Islam melakukan itu, Kristen tidak. Apakah orang Kristen mengenal Allah satu-satunya Allah? Tidak. Kristen mengenal Yesus itu juga adalah Allah yang inkarnasi jadi manusia. Roh Kudus juga mereka kenal sebagai Allah. Jadi mereka selalu bertentangan dengan ajaran Yesus. Karena itu kesimpulan dari saya, para sahabat-sahabat sekalian, dikatakan oleh Allah dalam surah Muhammad ayat 2, walladzina amanu wa amilus salihati wa amanu bima nuzzila ala Muhammad wa huwal haqqu min rabbihim. Itu. Jadi di situ dikatakan orang-orang yang beriman dan beramal saleh serta beriman kepada Al-Qur'an yang telah diwahyukan kepada Rasul Muhammad SAW, dan itulah yang hak, itulah kebenaran yang sempurna dari Tuhan, pemelihara manusia. Allah penghapus dosa-dosa serta memperbaiki keadaan manusia. Demikian para sahabat sekalian, terima kasih kepada semua netizen yang ada di luar sana dari seluruh channel-channel yang bergabung di ZZZ. Terima kasih, Anda luar biasa, Anda adalah pejuang yang sangat luar biasa. Kami bisa karena ada Anda.